Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Hari ini kita kembali melihat bagian firman masih dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dan hari ini kita bisa melihat ayatnya yang ke-17. Ini tentu akan memberikan satu templakan buat kita, juga buat saya yang berbicara pastinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Jadi ketika Anda punya uang, kita punya harta, punya sesuatu yang bernilai. Ketika barang siapa kita mempunyai harta duniawi dan melihat, ya, kita melihat ada kebutuhan, ada kekurangan, melihat saudaranya menderita kekurangan. Ada pihak-pihak yang kekurangan, ada pihak-pihak yang harusnya bisa kita tolong, ya, tetapi ketika kita menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, maksudnya yang menderita, yang kekurangan, yang mungkin hari ini perlu pertolongan kita, bagaimanakah kasih Allah, ya, dapat tetap di dalam diri orang tersebut ketika dia menutup pintu hatinya untuk berbagi, untuk menolong. Ini templaan buat kita semuanya hari ini. Siapapun kita yang masih tinggal dalam dunia, jangan jadi orang yang pelit, saudaraku. Jangan jadi orang yang kikir, karena sesungguhnya kita bukan pemilik tunggal. Mungkin kau berkata, Pak Samuel, saya bekerja keras, saya menghasilkan uang, ya, saya bekerja siang dan malam sehingga saya mendapatkan banyak harta hari ini. Lalu saya untuk berbagi, ya, kepada orang-orang yang mungkin hari ini seperti terlihat ada kemalasan di sana, tidak mau bergerak seperti apa. Dan mungkin kau berkata bahwa orang itu tidak patut ditolong. Bukan demikian, saudaraku. Karena kebenaran firman ini sangat-sangat memberikan satu pencerahan buat kita. Barang siapapun kita, ya, tanpa terkecuali, kita mempunyai harta duniawi, tapi kalau kita melihat penderitaan orang, ketika mungkin hari ini ada ajakan berkorban, ajakan memberi, ajakan memberkati, lalu kita menutup pintu hati kita terhadap orang-orang seperti itu, sesungguhnya di dalam dirinya tidak ada kasih. Kita begitu menjadi hamba yang jahat, saudaraku. Tidak mau menjadi pengelola yang baik dari setiap berkat Tuhan. Karena begini, firman Allah berkata, bagaimana kasih Allah akan tetap tinggal kalau dia menutup dirinya menjadi pribadi yang pelit. Karena Tuhan itu Tuhan yang pemberi, Tuhan itu Tuhan pemurah. Dia tidak pernah menahan berkatnya buat setiap kita. Terbukti apa? Kita bernapas hari ini, kita masih bisa bergerak hari ini, kita masih bisa menghirup hal-hal yang baik, udara yang baik hari ini. Itu semua berasal dari Tuhan, saudaraku. Tuhan itu baik buat kita. Tuhan masih menolong kita. Dia masih memberikan firman-Nya bagi kita supaya kita mengalami sebuah perubahan. Ketika firman datang, mari buka hati kita baik-baik. Jangan keraskan hati kita. Jangan menganggap diri kita paling bijak, paling bisa, paling mampu. Bukan demikian. Seringkali kita bodoh di dalam Tuhan karena kita mengeraskan hati kita. Kita merasa benar, kita merasa paling bisa, kita merasa bahwa diri kita tidak perlu guru. Bukan demikian. Itu kesombongan, dan Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Buat kita yang selalu bisa mengikuti program ini, siapapun Anda bisa mendengarkan firman hari ini juga, mari kita bersama-sama membuka hati. Jangan keraskan hati, saudaraku. Ketika Anda punya sesuatu, harta duniawi sekalipun, bagikan itu kepada siapapun orang di sekitar kita. Kita punya tempat-tempat untuk bisa menyalurkan hal demikian. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada Anda semuanya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun orang yang hari ini benar-benar memerlukan. Pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, tujuannya untuk kesenangan Tuhan, tujuannya adalah untuk kekekalan. Maka kasih itu akan semakin berkobar, akan semakin menyala bagi kita. Tidak akan pernah berkekurangan orang yang memberi, orang yang berkorban, orang yang benar-benar mau melihat kebutuhan orang lain. Tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Karena kita sesungguhnya bukan pemilik tunggal, tapi kita hanyalah pengelola dari kasih karunia Tuhan, dari semua perbendaharaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Selalu saya sampaikan bahwa mari kita menjadi pengelola yang baik. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Firman-Mu kebenaran buat kami. Firman-Mu cerminan buat kami, Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin seringkali kami menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang tidak suka berkorban, tidak suka memberi. Ampuni kami, Tuhan. Tapi hari ini kami mau berubah. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Kami mau menjadi pengelola yang baik dari semua hal yang Tuhan berikan buat kami.
semua yang kami lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyhuran Tuhan saja. Hidup kami berarti karena Tuhan mengangkat kami, Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang berarti. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.